hadir pada pagi hari ini, dan sebelumnya saya mohon maaf ya karena pagi hari ini ya masih bercampur dengan tugas bukan tugas. Darahku, kekuatanku. Bermula dari semangat para pejuang Indonesia yang ingin merdeka dari penjajahan negara asing yang berada di benua Eropa sana. Ada yang tahu penjajahan pertama yang menjajah Indonesia negara apa? Nah, saya kasih tahu. Yang pertama adalah bangsa Portugis, kemudian diikuti oleh bangsa Inggris, dan kemudian diikuti oleh bangsa Belanda, dan yang terakhir diikuti oleh bangsa Jepang. Pada masa Indonesia melawan Belanda, mereka sangat kesusahan karena mereka kalah dalam bidang teknologi dan juga pasukan. Di saat itu, Soekarno mengatakan, pasukan kita kalah jauh dari pasukan mereka. Lalu, para pejuang Indonesia kembali mengatakan, semangat kami tak bisa dikalahkan. Lalu, di saat itu juga, para pasukan pejuang Indonesia maju untuk menyerang para pasukan koloni Belanda itu. Dan di saat mereka selesai mengalahkan Belanda, para pejuang Indonesia bersorak, "Yeay, kita sudah merdeka dari penjajahan ini." Kemudian Soekarno mengatakan, "Tidak, penjajahan ini belum selesai." Lalu Muhammad Hatta menjawab perkataan itu, "Wahai Soekarno, kenapa engkau mengatakan bahwa penjajahan ini belum selesai? Wahai Muhammad Hatta, coba kau lihat ke atas, masih ada pesawat yang berterbangan." Kemudian Muhammad Hatta melihat ke atas dan wush, pesawat penjajahan itu terbang di atas kepala Muhammad Hatta. Lalu di saat itu Soekarno berteriak, "Ayo serang mereka!" Dan di saat itu juga para pasukan Indonesia mengambil senjata mereka yang bernama senjata Cetbam. Senjata Cetbam itu adalah senjata yang mirip seperti senjata rudal. Tetapi bedanya senjata rudal dengan senjata Jepang adalah ini dia, saya kasih tahu perbedaannya. Kalau senjata rudal besar, ini senjata Jepang. Senjata Jepang versi kecilnya. Lalu di saat itu juga para pasukan Indonesia menembakkan ke atas maupun di darat. Saat itu juga para pejuang Indonesia mengatakan, "Jangan sekali-sekali kalian melawan semangat kami." Lalu di saat itu para pasukan koloni Jepang mengatakan, semangat mereka memang tak bisa dikalahkan. Lalu saat itu para pejuang Indonesia mengatakan, "Ya, benar, semangat kami tak bisa dikalahkan." Lalu saat itu, saat Soekarno mendengar perkataan dari para pejuang Indonesia itu, Soekarno terdiam sejenak.
indah itu. Dan di saat salah satu pejuang Indonesia maju untuk memastikan bahwa tak ada ranjau di sekitar mereka, di saat itu juga dia menginjak ranjau darat itu dan ranjau darat itu meledak. Di saat itu para pejuang Indonesia mengatakan, ternyata ada ranjau di sekitar mereka. Dan ternyata ada ranjau di sekitar mereka. Di saat itu para pejuang Indonesia membentuk lingkaran untuk maju melihat apakah sudah tidak ada ranjau darat lagi. Dan di saat itu semua ranjau darat di situ meledak. Lalu di saat itu Soekarno mengatakan, tidak, pasukan kita berkurang banyak. Lalu di saat itu para pejuang Indonesia mengatakan, tak apa, biar pasukan kami banyak yang gugur, tetapi semangat kami tak bisa digugurkan. Lalu di saat itu para pejuang Indonesia, para pasukan koloni Jepang ditelepon oleh komandannya, dan komandan Jepang mengatakan, "Kinoime Dizaru." Arti dari itu adalah, cepat kemari, kita sedang serang. Dan di saat itu juga para pasukan koloni Jepang masuk ke pesawat yang tersisa. Saat mereka sampai, mereka terbelah dua bagian, yaitu penyelamat kota Hiroshima dan Nagasaki. Lalu di saat itu para pasukan koloni Jepang ditelepon lagi oleh komandannya, dan dari telepon itu adalah, "Genoimena Dizaru, Genomaya." Arti dari itu adalah, ayo serang mereka untuk mempertahankan wilayah kita. Dan di saat itu juga mereka menyerang menggunakan senjata mereka. Dan suatu hari saat mereka melawan Amerika, mereka bersorak, "Ya Zaru." Arti dari itu adalah, "Yeay, kita sudah merdeka." Dan pesan yang saya ambil dari cerita ini adalah, kita sebagai anak bangsa Indonesia harus melanjutkan semangat para